Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Cak biasa kami hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV, tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko dari jam ini hari sampai ke merapat pukul 6 UKG yang bakal membahas masalah-masalah agama tentunya. Tapi sebelum kita panjang lebar ngomong, terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat sponsor-sponsor kami dari beras PT Blitang Panen Raya atau yang akrab disapa dengan beras raja, dan juga sponsor kita dari toko karpet 129. Nah, pemirsa Palembang TV di mana berada, tema kita hari ini puasa dan perubahan identitas. Telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten di bidang agama Islam. Beliau ini juga tercatat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Sumatera Selatan. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Aplatul Muhtar MA. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Lalu para kiai itu sehat. Iya. Dan pemirsa Palembang TV, cak biasa, kaget yang nak berinteraktif, nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya, pacak di 380022. Nah, pemirsa Palembang TV, kaget di segmen ketiga juga bakal ada kuis persembahan dari beras, persembahan dari PT Blitang Panen Raya, beras raja, itu bakal ada hadiah beras dan juga mihun. Nah, pemirsa Palembang TV, Ustadz, tema kita puasa dan perubahan identitas. Nah, kira-kira macam mana lah puasa dan perubahan identitas itu, Ustadz? Ya jelas, artinya dengan hadirnya bulan puasa, itu otomatis jika kita lakukan dengan tulus, ikhlas, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW, pasti akan dapat melakukan perubahan. Paling tidak ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ini kata-kata la'alla ini menunjukkan berubah nih, mudah-mudahan, semoga, artinya ada harapan kan? Ya, agar kalau selama ini takwanya rendah, semakin meningkat. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Ya, kita akan dapat menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat, anugerah, karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan fisik kita, apalagi zaman pandemi ini kan. Belum lagi dengan harta kekayaan yang diberikan Allah, kita syukuri juga. Bagaimana cara bersyukurnya nanti kita jelaskan itu. Yang ketiga, la'allahum yarsudun. Itu sebuah doa. Mudah-mudahan kita ini eksis menjalankan kebenaran yang telah dituntun oleh Nabi besar Muhammad SAW melalui kitab suci Al-Quranul Karim. Untuk dapat itu maka di samping puasa, di samping bersyukur, jangan lupa selama bulan Ramadan ini kita untuk menengadahkan tangan, mengangkat kedua belah tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, dan juga kita melapor kepada Allah SWT apa yang telah kita lakukan. Mungkin ada khilaf, salah, lupa, dan alpa, maka pada bulan ini juga dikatakan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Nah, ini harus kita lakukan untuk mendapatkan perubahan yang dari negatif menjadi positif, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, bahkan lebih baik, dari tadi kalau ibarat hitungan kecil, semakin hari semakin membesar. Nah, inilah harapan dari kita, dan inilah sebenarnya makna dan arti dari ibadah puasa itu akan membawa perubahan kepada para soimin dan soimat di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita puasa, Ustadz, puasa lah 30 hari ya, hari ayo, sudah hari ayo puasa lah puasa. Masalah diterima tidak diterima itu kan urusan Allah, saya itu kan ya, yang penting kita puasa. Nah, sudah puasa tidak berubah perangi ini, masih itulah berarti liwat bae puasa nih. Nah, makanya itu menunjukkan puasa kita tuh tidak memberikan perubahan. Ya, berarti puasa kita
tidak kita laksanakan secara totalitas, tidak kita laksanakan secara ikhlas. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, ya, maka sudah pasti, ya, akan berubah. Maka dikatakan Allah bitakdir, wan nas bitadbir. Usaha ikhtiar harus dilakukan. Kalau sudah usaha, sudah ikhtiar, membanting tulang, memeras keringat, memutar otak, maka jangan lupa filosofi tawakal. Kita berserah, ya Allah, perintahmu sudah kulaksanakan dengan baik. Maka engkau lakukan. Tapi Allah tidak pernah akan mengingkari janjilah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia pasti akan lakukan. Kalau orang baik pasti mayyamal misqala dzarratin khairan yara wa mayyamal misqala dzarratin syarran yara. Pasti akan dibalas. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau belum, itu mungkin ibadah kita belum sempurna. Ibadah kita belum sesuai dengan surut dan rakan yang telah ditentukan oleh ajaran agama kita. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada para soimin soiman, ya, mari kita laksanakan ibadah Ramadan ini dengan rangkaian ibadahnya, bukan hanya itu saja, ya. Ya, supaya kita menjadi mukmin yang sempurna itu harus dilakukan. Misalnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini sebuah perubahan ini. Ini bisa kita lakukan dalam usaha. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Kalau ada rezeki jangan lupa nolong wong, berinfak, bersedekah, nah, kepada siapa saja. Nah, ini perintah-perintah sudah lengkap begitu. Tinggal bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu dalam sikap mental, tutur kata, dan amal perbuatan kita sehari-hari. Tuntunan sudah ada, tinggal bagaimana kita melaksanakan tuntunan dan ajaran itu dengan baik sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, kenapa Ustadz kita ini pengen merubah diri itu selalu diawali di bulan puasa, itu kan? Kapan nak mulai ngitung zakat, nak puasa, itu kan? Giliran ada kawan-kawan kita nak berhijrah di bulan puasa, itu kan? Apakah ada hitungan tersendiri di bulan puasa, Ustaz? Yang jelas begini, bahwa salah satu kemuliaan bulan Ramadan ini dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi salah satu keutamaan dan kelebihan bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Bimbingan, tuntun mana? Bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minan nas, bagaimana hablum minal alam. Jadi kita jangan hanya dengan hablum minas, dengan alam juga. Tumbuh-tumbuhan, ya kita harus pelihara juga. Jangan potong-potong basing baik, nggak boleh itu. Ada hitungan juga, udah tak batang gitu. Iya. Ini katanya ada cerita itu kan. Nanti Pak Yai boleh praktekkan. Ada 2 pot bunga, satu kita sirami terus pagi-pagi. Yang satu tidak usah. Nah, kaki jenguk baik. Yang kita siram tambah sejuk, nyaman, berbunga, dan seterusnya. Ini. Itu ada hikmahnya. Jadi artinya, selain daripada manusia, alam ini, jagat raya ini juga harus kita santuni. Ya, itu adalah makhluk Allah yang harus juga kita pelihara mereka. Termasuk MC mungkin pas Ya, disantuni. jelas kalau MC itu apalagi itu. Iya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di acara Anten-Anten Nunggu Buko, masih dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muhtar MA, Ketua MUI Sumatera Selatan. Dan masih kita tunggu kebersamaan nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam di 380022. Ini segmen kedua, belum kuis. Kaget segmen ketiga baru kita buka kuis dengan password beras raja mantap katik tandingannya. Nah, izin Ustaz sebelum kita angkat penelpon. Nah,
kita kan galak bertemu dengan wong atau adalah kata-kata, oi bersyukur oi kau ni. Cik itu kan galak di kampung, di mana-mana pokok, ai kau ni kurang bersyukur cik itu. Nah, kira-kira bahasa bersyukur tu apa cuma ngomong ya sudah aku bersyukur. Apakah bersyukur itu harus berdoa cik itu. Apakah bersyukur itu kita dengan perbuatan cik Ustaz. Kira-kira. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran ya. Tapi cak mana kalau kita Oh, telepon dulu ya, boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai Majid. Oh iya, dengan siapa di mana? Ini Pak Eko. Pak Eko di mana Pak Eko? Di Soa. Soak Kiai Majid puasa, Kiai Majid. Puasa lah gilo ida aku ni. Kiai Majid itu kabar aku ini. Gilo ida, halangan ida nak puasa nak jadi apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku ini numpang bertanya Ustaz. Ya. Tanya ni agak nyimpang dikit Ustaz. Jangan jauh gini nyimpang ke sasar. Mak ini Pak Ustaz itu Pak Ustaz kawan aku ni aku nasihati Pak Ustaz. Uji aku berhentilah kamu untuk minum-minuman Pak Ustaz. Uji dia untuk obat Pak Ustaz. Berdoa dia puasa Pak Ustaz. Ya. Itu cerita Pak Ustaz. Aku tu benar apa salah Pak Ustaz? Obat Pak Ustaz. Minum apa dia tu? Minum dua. Oh iya. Uji obat Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya dah kalau bukan nanya aku, wong tanya dia tu lah ini. Aku lah Pak Eko, kalau tanya Pak Eko tu lah, bukan tanya wong. Nah, jadi ini Ustaz, dia ini menasehati temannya, cek itu temannya ini minum tua. Iya. Tapi pas dinasehati uji kawannya itu, ini untuk obat. Nah, kira-kira mana lah itu? Ya, jadi begini. Al-Quran memerintahkan kita watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Jadi kita diperintahkan sesama Islam untuk saling mengingatkan ya dalam berbuat kebaikan dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak tadi itu sangat bagus Pak, menasihati. Ya. Karena tua itu mabuk kan, akan merusak otak. Nah, kalau obat itu harus orang yang ngerti siapa? Dokter. Ya? Dokter. Ya? Kecuali dalam keadaan terpaksa tak ada obat lain kecuali obat itu baru boleh. Ya. Yang ngatakannya nih untuk obat itu siapa? Harus jelas dulu. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau kamu mengerti. Jadi kalau masalah ini obat atau tidak, tanya dengan dokter. Apa dengar minum obat, bukan obat lagi. Jadi Ustaz, yang tadi Ustaz juga kan kalau nasihati Ustaz maka nasihatilah kawan kita. Masalah dia tidak menerima, kita sudah menyampaikan. Ya. Itu kewajiban seorang muslim untuk menasihati kawannya, sahabatnya, apalagi kalau adik-beradik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingatkan saudaramu, keluargamu, tetanggamu terhadap hal-hal yang akan membawanya ke api neraka. Ya kalau mabuk terus, akhirnya tidak sholat, tidak apa, masuk neraka kan gitu. Maka diberi nasihat, diberi petunjuk, diberi peringatan. Jadi Pak Eko tanya yang lagi dengan dokter atau dengan yang sakit itu, kira-kira obat apa? Obat ini? apa ya? Nak berobat terus. Benar, kira-kira obat itu pacak diganti dengan obat dari dokter, ganti. Nah, balik ke pertanyaan kita masalah bersyukur tadi Ustaz, nyambung tadi. Jadi kan la'allakum mudah-mudahan kami ini menjadi orang bersyukur. Kita bersyukur. Syukur itu dari kata bahasa apa? Sakaroh. Sakaroh itu artinya inpataha, terbuka. Jadi kalau wong bersyukur itu mulutnya terbuka, hatinya terbuka, tangannya terbuka, dompetnya juga terbuka. Nah, dompet itu gak saruh. Nah, artinya sakar itu orang yang bersyukur itu bukan bersyukur hanya bil lisan, bukan hanya bersyukur bil qalbi, bukan hanya bersyukur dengan bersyukur dengan amal perbuatan. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki, ya bagaimana bersyukurnya? Ya diberikan infak, sodako, menolong orang, ya membangun masjid termasuk, ya kemudian memberi bantuan anak yatim, ya kemudian membantu orang untuk dapat beasiswa, itu bersyukur namanya. Ya, jadi syakaro lawannya kafaro, Pak. Kafaro itu hanya inholako, tertutup. Maka masukkan dalam koper supaya orang tidak nyengok, ditutup. Nah, makanya orang yang lawan dari syukur kafar itu mulutnya tertutup, hatinya tertutup, tangannya tertutup, dompetnya juga tertutup. Alias
pelit bin ketit. Iya. Nah, tidak boleh itu. Jadi bersyukur itu artinya di samping kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kita ungkapkan dengan kawan, alhamdulillah hari ini anak-anakku sudah berhasil. Hari ini begini dan begitu, tetapi tidak hanya sebatas itu, tapi diwujudkan dengan amal nyata. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Hai orang-orang yang pernah lupa dan alfa, kamu menyadari kamu banyak salah, banyak lupa, wasari'u ila maghfirah, cepat-cepat minta ampun. Ya. Ila mir wa jannatin, ya. Kata-kata maghfirah, Pak Yai, itu selalu digandengkan Allah dengan kata jannah. Surga, ya. Kenapa? Li'annahu la yadkhul jannah, ya. Jannah itu, surga itu, la yadkhulu fiha qadaratu dzunub wal ma'asi wal asam wal munkarat. Surga itu tidak pernah akan masuk ke dalamnya orang yang berlumur dan dosa. Ya. Penuh dengan perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, ngato-ngate wong, ya. Dia galak berzakat, dia galak berinfak, dia galak nolong wong, tidak baca masuk. Nah, maka kita harus, kalau kamu seperti itu, minta ampun kepada Allah agar kamu dapat masuk surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa namanya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan harta bendanya dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit. Nah, kalau misalnya Pai dapat gaji bulan Ramadan ini, gaji 4 kali lipat, ya, 4 kali gaji kan? Jangan disimpan dewe. Muka kartus. Disedekahkan itu kan. Nah, itu namanya masuk bersyukur. Ya. Bersyukur namanya itu. Hatinya terbuka, tangannya terbuka, dompetnya terbuka. Banyak. Yakinlah, semakin banyak memberi, Allah semakin akan membuka pintu rezeki untuk kita. Maka kepada umat Islam jangan ragu-ragu. Apalagi bulan Ramadan, banyaklah sedekah. Ya, insya Allah Tuhan akan memberikan. Bukan hanya itu saja. Alladzina yunfikuna fis-sirri wal kadhimin. Yang kedua, al-kadhimina al-ghaidha. Nah, bulan puasa ini mampu menahan emosi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa. Nah, ini sulit ini, tapi bisa dilatih. Wal afina 'anil nas, bukan hanya itu, tapi kita mampu memberikan maaf kepada kawan-kawan kita yang salah. Nah, maka pemberi maaf itu adalah salah satu sifat yang harus kita lakukan, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah kita kepada Allah, agar kita menjadi ahli surga, insya Allah. Jadi bahasa bersyukur itu tidak kati doa khusus, Ustaz. Cuma tinggal bersyukur itu dibalut dengan perbuatan. Iya, betul. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, ada penelpon? Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Pak Ismail Skojo. Siapa? Pak Ismail Skojo. Pak Ismail Skojo. Di mana Skojo Pak Ismail? Di Cibang 4. Oh, Cibang 4 itulah. Iya. Cak mana Pak Ismail? Apa yang tanya ke? Mau nanya ini, Tad. Nanya, aku ini sakit mata, kabur kan? Sakit mata? Kabur. Kabur, Jadi perlu obat tetes mata. Betul lah puasanya. Oh, ditetes ke di mata bukan di mulut, Iya, Iya, iya. Iya. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada? Kaget kita jawab sudah yang lewat ini. Yang kemana-mana kami bakal baik lagi sudah yang sikau ini. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, balik lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Dan ini segmen ketiga, saatnya kuis beras raja. Nah, baik Ustadz, mungkin masih persiapan kita jawab pertanyaan dari Pak Ismail tadi. Pak Ismail ini sakit mata, terus ditetes ke di mata, nah kira-kira batal tak? Insya Allah tidak batal. Jangan ditetes ke mulut. Kalau ini kan kondisi darurat dan insya Allah itu beda Pak, dengan mulut dengan pantat beda. Ya, jadi insya Allah
Apalagi mata kita rabun, misalnya kita tetesi, insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya, jadi insya Allah itu Aman ya, Cik. aman, Nah, ya. jadi Pak Ismail aman selagi itu ditetes ke di mata ya. Iya. Nah, balik-balik tadi Pak Ustadz masalah bersyukur tadi. Jadi syukur itu tidak ada, tak katik doa khusus, doa bersyukur tak katik. Iya. Cuman tinggal lagi kalau kita bersyukur itu diimplementasikan dengan perbuatan Ya, kita sehari-hari. dengan ya. perbuatan nyata. Jadi bukan hanya ngomong doang kata orang Iya. tua. Ngomong baik bahasa kita itu kan bukan. Tetapi apa bukti bahwa kita mensyukuri? Ya. Mensyukuri nikmat Allah itu artinya bukan hanya dengan lisan tapi kita wujudkan. Membantu orang lain. Benar. Ya. Itulah yang dapat membantu kita nanti ke akhirat. Iya. Yang kita makan habis baik. Habis baik. Tinggal kelar duit itu banyak-banyak. Karena ada Pak, aku dengar ada wong kayo rayo, bapaknya nangis yo. Kenapa nangis? Ternyata mobil 10 dia kata yang melok, Pak. Rumah 10 tingkat di melok. Pergi dewek baik. Nah, artinya kalau kita ingin di akhirat maka ada pertanyaan ya. Harta kita itu min aina iktasaba wa fima anfaqo. Dari mana kamu memperolehnya? Bagaimana cara memperolehnya dan kemana kamu alokasikan? Jadi mestinya mendapat harta itu dengan cara halalan thayyiban mubarakah, dialokasikan juga begitu. Insya Allah itu akan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih dengan tema kita puasa dan perubahan identitas. Dan pemirsa Palembang TV, nah Ustadz, kira-kira perubahan identitas ini mungkin kita sebagai umat Islam ini kan puasa. Nah kalau misalnya kita sudah puasa itu tidak berubah-ubah, hilang berarti pahala puasa. Ya, artinya puasa itu tidak membawa nilai positif kepada kita. Yang seharusnya membawa. Nah, maka dia harus introspeksi. Mungkin niat puasanya kurang ikhlas. Mungkin masih melanggar aturan, lah puasa masih nyingok yang macam-macam. Iya. Lah puasa tangan masih panjang tangan ya enggak? Masih. Jadi puasa itu fisik puasa, jasmani puasa, hati puasa, mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan saudara. Pasti akan berubah. Kalau tidak berubah, ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Yeah. Nah ini harus, maka dikatakan al-muhasabah. Oh, evaluasi ngapa? Aku lah puasa 30 hari, masih maklum itulah. Iya. Sudah puasa masih nak berjudi je gitu. Iya. Di Masih mana nak nyangkutnya berdikwong. ini? Iya. Nah berarti ada something wrong dengan perilaku kita selama bulan Ramadan ya. Mungkin baca Quran, Iya. banyak berdoa, istighfar. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, saatnya Kurma kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik pemirsa Palembang TV, kita tunggu ke yang nak melo berpartisipasi di kuis Kurma, kuis Ramadan Beras Raja di 380022. Bakal ada 2 pertanyaan dengan masing-masing mendapatkan hadiah beras dan juga mihun. Jadi yang nak menelpon, ini hadiahnya Ustaz. Tapi mihun agak banyak, tak ada semua ini. Rasanya 10 kalau tak salah isinya. Nah kalau berasnya semua inilah. Ya. Berapa kilo nih Pak Jai? Ini 10 kilo. Ya, 10 kilo. Jadilah untuk ngisi kupat ya. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nak keragamnya. Dengan siapa di mana, Cek? Di Lilis Pelaju. Siapa? Lilis Pelaju. Lilis Pelaju. Nah, Cek Lilis, apa dia passwordnya? Beras saja mantep katik tandingannya. Oke. Pertanyaannya, di mana lokasi pabrik beras Raja? A. Belitang Oku Timur. B. Sungsang. A. Belitang Oku Timur. Oke, nah sudah ambil lah beras dengan mihun ini ya. Ya, makasih Cik Lilis Puasa tak? Alhamdulillah puasa. Oh iya, sudah. Makasih Cik Lilis bagi MBB di Pal TV ya. Ingat ke hari apa dan jangan lupa ngawak fotokopi KTP dan jangan lupa bermasker. Ya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada masih sikok lagi, kita tunggu di 380022
nak melok kuis dengan kita dengan passwordnya Beras Raja mantep katik tandingannya. Dan kami informasi ke acara Antara Nunggu Buko ini hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 4.45 sampai ke merapat pukul 6 kaki. Dan kuis ini juga tiap hari, narasumbernya juga berbeda-beda tiap hari dengan tema-tema yang berbeda-beda. Tapi nomor teleponnya sih kok itulah. Ya. Halo. Oke, masih nunggu Ustaz. Tapi kalau beras ini boleh lah dibayar ke Fitra Ustaz ya? Nggak, kalau beras yang sudah dapat ini? Ya kalau lah punya kita boleh Pak. Boleh, walaupun punya uang jangan. Ya tak apa, maksud kami itu walaupun ini statusnya boleh hadiah Ya, tapi kalau sudah dia kan sudah milik kita. Iya. Sah itu. Juga kalau beras nak dibeli nanti pakai duit kita deh. Yang penting hak kita. Iya. Halo, assalamualaikum. Masih. Nah, Ustadz, puasa dan masih dengan tema kita puasa dan perubahan identitas itu. Nah, zaman-zaman Nabi dulu kira-kira wong zaman Nabi dulu puasa apa berubah juga identitas gitu. Oh jelas, berubah. Yang biasanya mudah marah sabar kan. Yang biasanya pelit tidak lagi pelit. Itu mestinya gitu berubahnya. Iya. Ya. Yang biasanya malas jadi rajin. Itu kan perubahan. Ya. Yang dulu jarang baca Quran, setelah puasa dia ngaji terus ya. Ini misalnya dalam satu hari satu malam kita bisa 10 halaman Pak, sebulan taman. Ya. Ya. Jadi biasakan sholat subuh 2 lembar, Ya. maghrib 2 lembar, dan seterusnya. Iya, cuma kita nggak banyak iklannya. Baru nak baca 2 lembar, bunyi handphone lah lupa lah itu. Tak bunyi handphone terkentut, langsung nak uduk lagi. 5 kali 2 lah 10. Dah 10 ya. Sebulan taman Al-Quran. Halo, assalamualaikum. Putus. Tapi kenapa yang terjadi di masyarakat ini Ustadz, giliran bulan puasa ini banyak masjid rami, cak itu kan, wong nak sedekah rami, cak itu. Tapi sudah bulan puasa sepi lagi masjid dengan langgar gitu, cak itu. Nah inilah yang harus kita rubah. Mestinya jangan hanya pada musim-musim tertentu saja. Yang kedua mungkin bulan puasa ini kan tidak terlalu banyak aktivitas seperti biasanya, gitu. Mungkin yang kunjungan keluar kota dikurangi. Misalnya Pak Yai sebagai pembawa acara tidak kulu-kilir kemana-mana kan dalam sini. Jadi mestinya kalau gitu kesempatan untuk ibadah lebih luas ketimbang yang dulu. Tapi mestinya tidak langsung drastis. Sepanjang kita bisa melakukan, jangan kita tinggalkan. Jangan membuat alasan-alasan yang hanya untuk melupakan tugas dan kewajiban itu. Kadang kita nyaman bulan puasa kami, sudah juga kemana uang tidak sepi. Baik, pemirsa Palembang TV, masih kita tunggu ke yang nak melok kuis di 380022. Kuis kita persembahan dari Beras Raja mantep katik tandingannya, dan kita ucapkan ribuan terima kasih buat sponsor-sponsor kita. Acara ini terlaksana didukung oleh Beras PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja dan Toko Karpet 129. Ada yang masuk? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sama Ida di Sukabangun. Ida di Sukabangun. Saya itu Sukabangun, sanaknya Sukarami ya? Iya. Passwordnya apa Cik Ida? Beras Raja mantep tandingannya. Beras Raja mantep katik tandingannya. Coba ulangi lagi. Tandingannya Beras Raja mantap katik tandingannya. Oke, apa tema Anten-Anten Nunggu Buko hari ini? A. Ramadan, B. Puasa, dan perubahan identitas. B. Oke, benar. Terima kasih Cik. Kaki hadiahnya Cik Ida Mbak B di Pal TV. Jangan lupa nggak fotokopi KTP. Ya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana Bapak berada, demikianlah tadi kuis dari Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, izin Pak Ustadz, ini di penghujung rangkaian acara Anten-Anten Nunggu Buko hari ini, ada sedikit kesimpulan untuk masyarakat yang mungkin pengen bergabung cuma tidak baca telepon. Dari apa yang kita diskusikan, bicarakan pada sore ini,
bahwa puasa itu bisa membawa kepada perubahan identitas. Maka pertama, kesimpulannya bahwa puasa yang kita lakukan paling tidak ada 3 hal yang dapat memperbaiki kualitas iman dan takwa kita. Yang pertama, saya katakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, sepanjang Ramadan ini, sampai sesudahnya, kualitas takwa kita semakin meningkat, dan hubungan kita kepada Allah semakin dekat. Yang kedua, dengan melaksanakan puasa Ramadan ini, ya rasa syukur kita terhadap nikmat, anugerah dan karunia dari Allah SWT semakin bertambah. Tapi bersyukur bukan dengan ngomong baik, Pak Yai. Ya bukan sedar, alhamdulillah banyak dapat duit ini, gaji ke-13 sedikit. Nah, kadang-kadang ada godaan. Setelah gaji turun UKG, tahun depan bayar aja urung. Maka kalau sudah niat, laksanakan. Inilah bagian dari syukur. Yang ketiga adalah la'allahum yarsudun. Dengan puasa ini mudah-mudahan kita eksis dalam kebenaran. Dengan caranya jangan lupa berdoa, doa untuk kita sendiri, doa untuk istri, doa untuk anak-anak, doa-doa untuk orang tua, baik yang telah meninggal pun masih ada. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau dengan 3 macam ini, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum tasallun, maka kita akan menjadi mukmin yang sempurna, mendapatkan derajat yang tinggi insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Palembang TV di mana baik berada? Caknya semak ini baik dulu rangkaian acara anten-anten nunggu buka kita di puasa ke-11. Ramadan 1442 Hijriah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan dengan Allah tentu mohon ampun. Terima kasih Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Muhtar MA yang telah berkenan menyisihkan waktu untuk menjadi narasumber dan memberikan banyak ilmu kepada kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.